Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bertatap muka bersama dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Baik, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama dulu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, marilah kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pada materi pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang perilaku ihsan. Ya, perilaku ihsan itu apa sih? Nah, nanti di sini kita akan membahas bersama. Tujuan dalam pembelajaran ini salah satunya adalah kalian semua dapat memahami dan dapat membaca surah Al-Baqarah ayat 83 dan juga hadis Nabi tentang perilaku ihsan. Ya, kemudian kalian memiliki sifat yaitu yang pandai bersyukur. Kemudian menjelaskan isi kandungan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis Nabi tentang perilaku ihsan dengan baik dan benar. Selain itu juga memahami kaidah tajwid dan makhorijul huruf dan sesuai pesan surah Al-Baqarah ayat 83 serta menjelaskan macam-macam perilaku ihsan sesuai syariat Islam dan melaksanakan perilaku ihsan di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menampilkan dulu beberapa video ya, sehingga kalian bisa lebih memahami apa sih itu tentang perilaku ihsan. Sebentar. Baik, coba kalian perhatikan di sini ya. Di sini ada menggambarkan tentang cerita apa. Perhatikan. Baik anak-anak, itu tadi sekilas video tentang bagaimana perjuangan orang tua ya memberikan apapun ya sehingga orang tua rela berkorban untuk anaknya, sehingga anaknya itu difasilitasi dengan berbagai hal agar kita bisa sekolah, sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan tenang, menuntut ilmu dengan baik ya. Nah, maka dari itu kita sebagai siswa, kita sebagai peserta didik, sebagai anak, sehingga bisa membalas budi atau membalas perbuatan baik yang disebut dalam bahasa Arab adalah birrul walidain, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, disinilah yang akan Bapak sampaikan. Nanti ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya. Yuk kita lihat. Terkait yang pertama adalah perilaku ihsan ya. Perilaku ihsan itu sendiri yang memiliki arti hasuna yahsunu hasanan, artinya adalah baik.
kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yahsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Nah, ihsan adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah kita tidak melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, dengan kata lain ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umum atau aktivitas sosial. Nah, di sini adalah inti dalam perilaku ihsan adalah kita selalu berbuat baik kepada orang lain, ya, selalu berbakti kepada kedua orang tua, beranggapan bahwasannya semua yang kita lakukan ini adalah pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika kita melakukan perbuatan baik, kita harus dilandasi dengan ikhlas. Ikhlas di sini artinya kita tidak menerima imbalan, kita tidak berharap imbalan dari orang yang telah kita bantu, kita tidak ingin perbuatan baik kita ini menjadikan kita ria, ya, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, inilah yang tidak diharapkan dari perilaku ihsan tersebut. Jadi perilaku ihsan di sini adalah dilandasi dengan ibadah dengan perasaan yang ikhlas, niat hati yang ikhlas, tidak karena orang lain. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, coba anak-anak perhatikan nomor 1 di sini ya. Di sini ada gambar orang yang sedang sholat. Nah, ada gambar orang-orang yang sedang sholat, yang melakukan sholat. Dalam nomor 1 ini menunjukkan bahwasannya kita harus selalu beribadah sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakannya dalam keadaan apapun, ya. Dalam berkendara pun kita harus tetap melakukan ibadah. Bahkan walaupun kita sakit, ya, kita harus tetap melaksanakan ibadah itu sendiri. Karena apa? Karena itu adalah perintah yang wajib harus kita lakukan. Yang kedua, adik-adik, anak-anakku bisa melihat ya, ada seorang anak yang sedang menyuapi orang tuanya. Nah, di sini adalah bentuk bahwasannya berbakti kepada orang tua merupakan hal yang sangat penting, ya. Bahkan dianjurkan, bahkan itu adalah perintah yang sesuai di dalam Al-Qur'an. Di sana bahwasanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang nomor 3 di sini kalian bisa melihat ya, ada gambar seseorang yang sedang menolong orang lain, ya, terkena bencana, terkena musibah. Nah, di sini saling tolong menolong. Di sini merupakan perbuatan baik terhadap orang lain. Dan nomor 4 di sini kita dapat melihat ada gambar orang yang sedang menolong binatang, hewan, ya. Hewan di sini adalah ciptaan Allah. Maka kita pun harus berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Seperti itu ya, anak-anak ya. Baik. Ya. Setelah kita melihat ya, tadi ada beberapa gambar, beberapa foto. Ya, kita selanjutnya akan melihat ruang lingkup apa saja sih yang ada di dalam perilaku ihsan tersebut. Perilaku ihsan di sini ya adalah salah satunya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi, nah di sini ya yang tadi sudah kita lihat, kita bahas melalui melalui PowerPoint tadi ya, dan juga ada video. Yang pertama, kepada seluruh makhluk ciptaannya meliputi orang tua, kerabat karib, anak yatim, fakir miskin, tetangga, tamu, sesama manusia, binatang, dan juga alam sekitar. Nah, kemudian di sini ada Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama
wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dalam ayat Al-Qur'an ini dijelaskan bahwasannya ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Ya, yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Dalam ayat Al-Quran ini, surah Al-Baqarah ayat 83 ini jelas memberikan kepada kita bahwasannya Allah melarang kepada kita untuk menyembah selain kepada Allah. Kemudian mewajibkan kepada kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, juga menyantuni ya fakir miskin dan juga selalu berbuat baik kepada orang tua. Dilanjutkan di sini adalah tentang ini ya, hukum bacaan tajwid. Coba perhatikan. Israila, di sini ada mad wajib mutasil, mad tabi'i diikuti dengan hamzah. Israila lafadz, kemudian hukum bacaan dilanjutkan dengan alasannya. Yang kedua, wabil walidaini. Ya, wabil walidaini itu disebut dengan mad lain. Alasannya karena fathah diikuti huruf ya sukun. Ihsanan mad iwat, alasannya adalah tanwin fathah dibaca dengan wakof. Qalilan minkum idgham bigunah, ifa tanwin diikuti huruf mim sukun, tanwin diikuti huruf mim, kemudian nun sukun diikuti huruf kaf. Kemudian mu'riduna mad arid li sukun, mad tabi'i dibaca wakof. Baik, selanjutnya ya. Baik, itu tadi beberapa terkait informasi tentang pembelajaran ya, bahwasannya kita sudah memahami tentang surat Al-Baqarah ayat 83. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang hadis Nabi. Kita akan melihat ya. Kalian lihat di sini ya, ada arti kosakata khotna sudah, artinya kami mengambil, lafadz linnasi kepada manusia, mitsaqo janji, husnan yang baik kebaikan, la ta'buduna kamu tidak menyembah, laksanakanlah sholat. Nah seperti ini ya. Kemudian makna kandungan dalam surah Al-Baqarah 83, yang pertama ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, kemudian kaum kerabat, keluarga, kemudian menyebut anak yatim, fakir miskin ya, kemudian yang terakhir adalah agar mengucapkan kata-kata yang baik terhadap sesama manusia. Selanjutnya hadis Nabi tentang perilaku ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Syaddad bin Ausin qala fintani tuhuma an Rasulillah qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qatlata wa idza dabahtum fa ahsinudz dzabha wal yuhidda ahadukum safratuhu fal yurih dzabihatahu. Yang mana di sini memiliki arti ada dua hal, yaitu hafal dari sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik ya terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Demikian pula jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kalian tajamkan pisau dan kalian buat hewan sembelihan tersebut merasa senang.
Ini adalah hadis Nabi. Dalam hadis ini memiliki makna kandungan bahwasanya Rasulullah mengajarkan bagaimana kita memberlakukan binatang walaupun itu binatang akan kita sembelih ya. Harus menajamkan pisaunya sehingga ketika disembelih itu tidak berkali-kali digosok ya, sehingga tidak merasakan sakit, langsung mengena pada sasarannya. Kemudian sebelum itu hewan pun harus diberikan makan, kita buat senang dulu seperti itu ya. Ini adalah sunnah Nabi yang harus kita laksanakan. Kemudian anak-anak bahwasannya inti dalam perbuatan ihsan adalah yang pertama ihsan kepada kedua orang tua. Kalau tadi yang pertama adalah kepada Allah ya, atau kita sebut dengan hablum minallah, dan yang sekarang akan kita bahas adalah hablum minanas. Hablum minanas itu dari mana saja? Ada beberapa hal. Yang pertama, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada manusia, ihsan kepada kerabat karib, ihsan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, ihsan kepada binatang, ihsan kepada alam sekitar. Nah, disinilah yang harus kita pahami bahwasannya dalam perilaku ihsan ini sangat banyak sekali ada hal-hal yang perlu kita pahami ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dalam perilaku ihsan ini apa saja sih? Salah satunya contohnya ya, melakukan ibadah ritual sholat, zikir dan sebagainya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Nah, maka dari itu ini disebut dengan hablum minallah. Dan sisanya nomor 2 sampai 11 ini ya disebut dengan hablum minanas. Dan adik-adik lihat ya, anak-anakku lihat nomor 11, menjaga kelestarian lingkungan baik daratan maupun lautan dan tidak melakukan tindakan yang merusak. Artinya pada hal ini kita juga harus menjaga alam sekitar kita, alam lingkungan hidup, sehingga kita tidak menebang pohon sembarangan, tidak membakar sembarangan ya, sehingga kita bisa merawat alam ciptaan Allah, seluruh ciptaan Allah. Seperti itu. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya anak-anakku yang hebat, kalian silahkan ya mengerjakan beberapa lembar kerja peserta didik. Ini bisa kalian buat kelompok diskusi dulu ya. Kalian di situ bisa menuliskan sholat fardu perlu dikerjakan sekhusyuk dan seikhlas mungkin. Nah, kalian bisa memberi jawaban ya di bahan di lembar kerja kalian, sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju. Ya, silahkan. Nomor 1 kalian tulis sholat fardu dan jawaban kalian langsung apa. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan perilaku ihsan. Sebelum masuk perilaku ihsan, silahkan anak-anakku ada yang ingin bertanya. Baik, selanjutnya adalah silahkan kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok kecil. Di sini ada kurang lebih 30 siswa ya. Oh maaf, ada 28 siswa. Silahkan kalian bagi menjadi 4 kelompok saja. Kemudian diskusikan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ya. Silahkan kalian bentuk diskusi kelompok. Baik anak-anak, Bapak kira cukup ya. Untuk kesimpulan perilaku ihsan ada 4 poin yang akan kita ambil. Pertama, kebaikan akan berbalas kebaikan. Ini adalah janji yang telah Allah berikan dalam Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian berbuat ihsan adalah tuntunan kehidupan kolektif karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Yang terakhir, demikian Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah aturan bagi alam ini, ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi hati nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi yang baik. Nah, anakku yang Bapak banggakan. Nah, dari materi ini sudah kita ambil kesimpulan. Diskusi kelompok ini ya bisa kalian lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang ya. Untuk diskusi ini nanti Bapak harapkan setelah ini akan ada beberapa orang siswa dari setiap kelompok yang memberikan presentasinya terkait
ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan perintah ihsan yang belum disebut dalam bab ini. Sangat banyak sekali ya, hadisnya banyak, ayat Al-Qurannya pun banyak tentang perilaku berbuat baik. Apa saja perilaku berbuat baik tadi, yang ruang lingkupnya yang sudah dijelaskan ya. Kemudian catatan isi kandungan ayat Al-Quran hadis yang kalian temukan. Nah, yang ketiga, hubungkan pesan-pesan ayat dan hadis tersebut dengan kondisi objektif di lapangan yang kamu temui. Misalnya kalian menemukan ada orang yang membantu orang tua, ada yang ikut membantu membersihkan lingkungan. Apakah ada hadis-hadis yang sesuai dengan kegiatan tersebut, perilaku ihsan tersebut, begitu ya. Kemudian kalian bisa menyebutkan macam-macam perilaku ihsan yang kalian lakukan setiap hari di rumah, dari bangun tidur sampai kalian ingin tidur lagi, ya itu apa saja sih perilaku ihsan yang rutin selalu kalian lakukan. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik anak-anak, Bapak harapkan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.